Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadli Ibn Syam dari Pendidikan Teknik Elektro Universitas Negeri Makassar. Saya akan menjelaskan tentang teori teknik pendingin kulkas dan AC. Secara garis besar, komponen pendingin kulkas ada dua. Yang pertama disebut dengan komponen pemipaan atau mekanik. Yang kedua, komponen kelistrikan. Jadi pada video kali ini kita akan membahas tentang komponen tersebut beserta dengan fungsinya masing-masing, yaitu diagram pemipaan atau mekanik. Ini ada kompresor, ada filter atau dryer, ada pipa kapiler, ada kondensor, serta ada evaporator. Jadi ini adalah macam-macam komponen pada kulkas. Mesin penggerak freon atau refrigerant system. Jadi kompresor ini bekerja dengan cara menghisap dan mendorong. So, teman-teman bisa melihat bentuk dari kompresor ini seperti tabung gas berwarna hitam. Fungsinya sebagai tempat pembuang panas atau pelepas panas atau kalor. Jadi kalian bisa melihat bentuk kondensor itu seperti ulir-ulir yang berliku-liku. Selanjutnya, komponen yang disebut dengan filter atau dryer. Jadi filter atau dryer ini fungsinya sebagai penyaring kotoran, baik itu untuk kotoran berupa debu atau uap air. Jadi teman-teman bisa melihat di sini bentuk dari filter dryer. Ini yang ditunjukkan dengan tipe kecil yang berwarna kuning. Selanjutnya kita masuk ke pipa kapiler. Fungsinya sebagai penurun tekanan dan merubah bentuk freon dari uap ke cair. Jadi pipa kapiler ini bentuknya kecil seperti bentuk lidi. Selanjutnya kita masuk ke bagian komponen evaporator. Evaporator ini berfungsi sebagai tempat penyerapan panas kalor atau kalor. Jadi komponen evaporator ini merupakan komponen yang terdapat di dalam kulkas. Selanjutnya kita masuk ke diagram kelistrikan pada kulkas. Jadi teman-teman bisa perhatikan di sini ada diagram kelistrikannya. Pertama-tama kita akan menjelaskan fungsi dari steker atau colokan. Jadi fungsinya sebagai penghubung listrik. Jadi steker ini atau colokan ini berbentuk seperti saklar. Jadi teman bisa lihat di sini. Selanjutnya termostat. Termostat ini berfungsi sebagai sensor suhu, pengatur suhu atau pengatur suhu. Bagian ini juga bisa berfungsi sebagai sensor untuk menghidupkan maupun mematikan atau on off ya. Overload berfungsi sebagai pengamanan kompresor dari arus lebih.
kompresor sendiri berfungsi sebagai mesin penggerak freon atau keren ke sistem dengan cara menghisap dan mendorong. Jadi kalau ibarat tubuh manusia, kompresor ini fungsinya seperti jantung yang akan memompa darah jadi kepada kulkas. Jantungnya itu disebut kompresor, dan VTC ini berfungsinya itu membantu start awal memutar kompresor. Jadi teman-teman bisa melihat di sini bagaimana kompresor itu akan bekerja apabila dibantu dengan VTC. Jadi pada kulkas itu biasanya menggunakan VTC untuk membantu perputaran dari kompresornya. Sementara ada juga kulkas yang hanya menggunakan run kapasitor. Nah, selanjutnya ada door switch atau saklar lampu. Fungsinya sebagai saklar yang berada pada kulkas, serta lampu fungsinya sebagai lampu penerangan pada kulkas tersebut. Nah, sekarang kita masuk ke prinsip kerja mesin pendingin. Nah, sebelum masuk ke prinsip kerja mesin pendingin, teman-teman harus paham tentang yang mana termasuk komponen mekanik serta komponen kelistrikan dari kulkas tersebut, sehingga teman-teman bisa betul memahami secara detail bagaimana prinsip kerja mesin pendingin tersebut. Jadi awalnya apabila kita mencolokkan ke listrik, akan ada listrik yang mengalir melalui penghantar atau kabel. Jadi listrik yang masuk itu arusnya akan melewati percabangan. Jadi ada arus ke termostat dan ada pula arus yang menuju ke saklar pintu. Jadi pada saat termostat dinyalakan, maka arus akan masuk ke door switch atau saklar pintu. Jadi pada saat kompresor dinyalakan, kalian akan melihat listrik masuk melalui termostat. Setelah itu, listrik akan melewati overload motor protector. Selanjutnya di sini kita akan menjumpai percabangan. Ada yang disebut dengan gulungan starting dan ada yang disebut dengan gulungan running. Jadi gulungan start ini akan bekerja pada saat kompresor pertama kali dinyalakan, sementara gulungan running akan bekerja selama kulkas tersebut dinyalakan. Jadi listrik akan masuk dan alirnya seperti ini, kemudian kompresor akan menyala. Nah, di sini listrik tidak mengalir bagian starting karena apa? Jadi pada bagian VTC ini setelah dialiri arus, dia akan menjadi panas sehingga hambatannya besar. Hal itu akan menyebabkan listrik akan mengalir ke bagian running.
Nah, selanjutnya listrik akan mengalir menuju ke sumber listrik. Nah, proses ini akan terjadi secara terus-menerus. Dan jadi pada saat listrik mengalir seperti ini, pada bagian mekanik, kompresornya akan bekerja. Kompresor akan mulai mengalirkan freon seperti yang ditunjukkan pada bagian tersebut. Jadi freon ini akan bergerak menuju ke kondensor, kemudian akan melewati pipa kapiler, selanjutnya masuk ke evaporator. Jadi selanjutnya pada bagian evaporator ini udaranya akan kembali dihisap, kemudian dibawa kembali ke bagian kompresor. Kemudian udaranya akan didorong lagi. Jadi proses ini terjadi secara terus-menerus yang disebut dengan proses pendinginan. Jadi mulai dari kondensor, kemudian ke pipa kapiler, terus ke evaporator, dan kembali lagi. Jadi proses ini disebut dengan proses pendingin, prosesor mendingin pada kulkas yang terjadi secara terus-menerus. Jadi kapan proses ini berhenti? Dia akan berhenti pada saat suhu dingin yang ditentukan oleh termostat tersebut tercapai. Jadi pada bagian evaporator ini, apabila suhu kedinginan itu mencapai minus atau air yang dimasukkan ke dalam kulkas telah membeku, maka termostat membaca sehingga pada saat dinginnya telah tercapai, maka termostat akan mematikan aliran listrik yang menuju kompresor. Jadi pada saat termostat ini memutuskan arus, maka listrik tidak lagi masuk ke dalam bagian kompresor sehingga freon tidak lagi bergerak. Nah, sampai kapan proses terhenti terjadi? Yaitu pada saat suhu pada bagian evaporator sudah menjadi hangat, maka hal itu akan membuat termostat otomatis kembali menyala. Sebagai kinerja, jadi prinsip hanya sederhana saja, di mana yang berperan adalah freon dalam hal sebagai penukar kalor, dan yang menggerakkan freon tersebut adalah bagian yang disebut dengan kompresor. Selanjutnya kita akan masuk ke analisa kerusakan komponen mekanik. Jadi seperti yang dijelaskan tadi, kompresor ini akan memompa freon keluar. Freon ini kemudian keluar memasuki filter dryer, memasuki evaporator. Pada evaporator ini akan terjadi pertukaran panas, gimana dia akan menyerap panas, dan panas ini akan dibuang pada bagian yang disebut dengan bagian kondensor. Jadi seperti itu. Nah, kemudian kalau ada kerusakan
mesin pendingin akan dingin jika ada freon yang bersirkulasi di sistem yang digerakkan oleh kompresor. Akan terjadi kebocoran. Nah, pada saat tersebut freon akan keluar, yang biasanya terjadi pada bagian evaporator. Jadi pada saat freon keluar, jadi yang keluar ke sistem hanya angin, sehingga mesin pendingin tidak bisa dingin lagi. Yang kedua yaitu apabila ada buntu. Jadi buntu itu biasanya terjadi pada bagian disebut dengan pipa kapiler. Jadi pada bagian ini sering sekali terjadi kebuntuan pada kulkas. Jadi pada saat terjadi kebuntuan, freon tidak bisa mengalir. Nah, kebuntuan ini menyebabkan freon tidak dapat bergerak sehingga hanya dikondisi, sehingga akan mengganggu dari proses pendinginan kulkas tersebut. Nah, yang selanjutnya kompresornya macet atau menyebabkan freon tidak bisa bersirkulasi. Jadi apabila jantungnya atau dalam hal ini kompresornya mati, maka sistem tidak dapat bekerja sehingga mesin pendingin tidak akan. Selanjutnya kita masuk analisis kerusakan komponen kelistrikan. Hal ini juga biasa terjadi sehingga sangat penting bagi kita untuk mengetahui bagaimana komponen listrik tersebut bekerja saat dinyalakan. Bagaimana saat listrik masuk di termostat, kemudian arus masuk ke overload, kemudian arusnya menuju kompresor sehingga kompresornya akan menyala atau on, dimana pada saat menyala itu akan membantu oleh PTC, dimana hal tersebut akan arus cenderung. Jadi prinsip kelistrikan yaitu menyalakan dan mematikan prosesor secara otomatis. Jadi kompresor ini akan dihidupkan dan dimatikan secara otomatis. Selagi kompresornya hidup, mekanik tidak akan ada masalah, maka pada bagian mesin pendingin akan tetap menjadi dingin. Adapun kerusakan komponen kelistrikan, yang pertama adalah termostat dan overload. Yang kedua, overload merupakan komponen yang bekerja sebagai pengaman pada saat ada arus lebih. Jadi saat bagian ini rusak, maka tidak akan tersambung lagi sehingga listrik tidak akan sampai ke kompresor. Hal tersebut akan membuat tidak bisa on atau tidak bisa menyala. Ada VTC atau kapasitor. Jadi VTC atau kapasitor ini terletak di sini. Jadi VTC ini berfungsi sebagai
pembantu pemutar awal dari kompresor. Hal ini menjadi penyebab apabila PTC-nya merusak, maka arus yang masuk juga tidak bisa memutar. Dan yang keempat adalah kompresornya itu sendiri. Jadi kompresornya itu biasanya rusak akibat terbakar. Jadi apabila overloadnya tidak bisa menahan lagi, maka gulungan pada kompresor akan terbakar atau ada macet. Jadi kotoran yang terlalu banyak dapat membuat kompresor ini macet. Jadi dua hal tersebut menjadi faktor-faktor yang bisa membuat kompresornya pendingin itu menjadi rusak. Selanjutnya yaitu ada kabel. Jadi pada galau bagian kabel ini kerusakan terjadi, bisa jadi mungkin ada kabel yang putus, baik itu dimakan tikus atau hal-hal lainnya, bisa menyebabkan arus listrik yang tidak masuk ke kompresor sehingga mesin pendingin tidak bekerja. Jadi itulah tadi penjelasan tentang bagaimana prinsip kerja pada mesin kulkas maupun AC. Terima kasih, itulah yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.